Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Haleluya kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Saat ini saya sedang berada di Mimpi Resort Menjangan di Bali Barat. Tema Agustus 2021 adalah Mature, dewasa. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan demikian, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Efesus 4 ayat yang ke-13 dalam versi NET Bible dikatakan, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, a mature person, attaining to the measure of Christ, full stature. Saudara yang dikasih Tuhan, soal menjadi dewasa bukan karena usia. Dewasa itu karena pengenalan akan Tuhan yang benar. Dewasa karena kita memiliki hikmat Tuhan yang benar. Dan mari kita bergaul dengan Tuhan. Lewat proses demi proses yang kita alami, kita menjadi orang yang didewasakan oleh Tuhan. Dan mari kita belajar, saat kita mengalami proses menuju pendewasaan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah, tetapi makin hari makin kokoh, makin teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang percaya kepada Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Menjadi dewasa sekali lagi bukan soal usia, tetapi berbicara juga mengenai tanggung jawab. Jadilah pribadi yang dewasa, haleluya, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah. Tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan, ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa, yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi? Mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku? Murid-murid cuma melihat, yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang, ya, karena itu seperti beruang, saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar, bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya, saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum, saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau, anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata,
Tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat? Menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak. Jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom juga buat yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus baik, apapun yang kita hadapi Tuhan Yesus tetap baik. Mazmur 84 ayat 10-11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sampai saat ini kami tetap percaya, kami tetap kuat. Kami tetap bersuka cita karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang beracara dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau yang lawat setiap umat-Mu, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu bersama kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami.
Haleluya, shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi walaupun dalam situasi kondisi PPKM. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar, menyimak, dan melakukan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami minta hikmat-Mu, kami minta urapan-Mu, kami minta kuasa-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Kami mau, kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tahu di bumi ini, di dunia ini ada penguasa. Dan kita belajar dari penguasa itu. Oleh sebab itu saya mau sharing tentang waspada tipuan iblis. Tipuan yang seperti apa? Iblis lebih tua daripada kita. Usianya lebih tua daripada kita. Bisa dibilang jauh lebih berhikmat. Tapi dia punya hikmat iblis. Dan kita punya hikmat Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita juga harus tahu siapa penguasa dunia. Tuhan mau kita menghadapi penguasa dunia. Siapa yang menguasai dunia? Mengapa ia menguasai dunia? Bagaimana ia menguasai dunia? Ini yang kita harus tahu. Iblis adalah sang penguasa dunia. Bukan berarti manusia tidak bisa menguasai apa-apa. Kita diberi hikmat untuk membuat teknologi, membuat benda-benda yang berguna buat banyak orang. Tetapi perhatikan, banyak orang yang tidak takut Tuhan. Mereka dikuasai oleh sang penguasa dunia yang namanya iblis. Mengapa ia menguasai dunia? Karena ia dibuang dari surga. Iblis dulunya adalah pemuji, penyembah, pemimpin pujian dan penyembahan di surga. Dan dia ingin seperti sang Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia ingin menyamai. Makanya dia dibuang ke bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana ia menguasai dunia? Saudara temukan nanti dalam Matius pasal yang keempat. Yesus setelah berpuasa, dia lapar. Dia berhadapan dengan iblis. Iblis berkata, aku akan berikan semuanya ini, dunia ini, alam semesta yang ada di sekitar ini, yang kau lihat ini, asal kau mau menyembah aku. Iblis akan memberikan segala sesuatu buat saudara, asal saudara menyembah dia. Tetapi Tuhan mau kita hanya menyembah dia. Tuhan Allah kita, jangan ada Allah lain. Jangan ada ilah lain, hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Nah, kita harus sekarang belajar tentang siapa iblis. Kita tahu sedikit tentang iblis. Memang saudara, yang paling penting kita adalah tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi siapa iblis? Kita juga harus tahu. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis dengan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44. Jadi bisa saya ulang sekali lagi dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Keinginan daging dan keinginan iblis selalu sangat dekat. Sejak semula ia adalah pembunuh manusia dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran.
Apabila iblis berkata dusta, iblis berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu mari saya dorong, jangan sampai kita menjadi pendusta. Orang berdusta pada awalnya itu tidak mudah. Tetapi oleh dorongan hawa nafsu, ia akan terus-menerus berdusta. Awalnya susah untuk berdusta, tapi lama-kelamaan terbiasa. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berusaha, berjuang untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran. Kita lihat siapa iblis. Iblis adalah yang pertama, pembunuh manusia. Ia tidak hidup dalam kebenaran. Jadi banyak orang menyembah iblis. Banyak orang mencari kekayaan dari iblis. Tetapi mereka tidak tahu bahwa iblis itu mencari nyawa, mencabut nyawa dari orang-orang yang menyembah dia. Karena iblis itu haus darah. Oleh sebab itu saudara, Yesus rela mati buat saudara dan saya. Dengan darahnya yang mahal, kita ditebus olehnya. Hari ini, mari kita sadari, jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Dia adalah pembunuh manusia. Saya sering mendengar cerita. Bahkan saya melayani orang-orang yang bergaul dengan kuasa kegelapan. Tahun demi tahun, paling tidak setahun selalu ada tumbal dalam keluarga. Dan iblis tidak mau tumbal yang cacat. Tumbal yang jelek, dia mau yang terbaik. Kalau punya anak 7, satu demi satu anak itu akan mati secara bergiliran. Demi kekayaan dari orang tua. Dan orang tua itu suatu hari juga akan mati. Dan ketika mati, harta bendanya pun jadi rebutan. Kembali kepada iblis. Iblis itu tidak pernah memberi dengan cuma-cuma, dengan gratis. Dengan kasih karunia. Yesus memberikan nyawanya gratis buat saudara. Dan Yesus memberikan keselamatan gratis buat saudara. Dan dia memberi yang terbaik buat saudara sampai akhirnya. Itulah beda dari iblis dan Tuhan Yesus. Kalau iblis itu pembunuh manusia, tidak hidup dalam kebenaran. Yesus itu adalah yang menyelamatkan manusia dan yang memberi kebenaran karena dia sendiri adalah sang kebenaran. Yang kedua, iblis adalah pendusta. Nanti saya akan sharing tentang apa yang menjadi tipuan iblis sehingga kita hari ini bisa menyadari kita harus berhadapan dengan iblis. Mau tidak mau. Iblis itu pendusta dan dia disebut bapa segala dusta. Semua yang dikerjakan oleh iblis itu dusta. Tidak pernah dia memberkati saudara, kemudian saudara makin diberkati dan bahagia. Perhatikan baik-baik. Cintanya Yesus membuat keluarga kita rukun. Cintanya Tuhan Yesus membuat kita yang keluarga biasa-biasa diperlengkapi, diberkati Tuhan menjadi luar biasa. Tetapi kalau yang namanya iblis, sekalipun dia memberkati, sekalipun memberi kekayaan, tetapi semua kekayaan itu akan dicabutnya, diambilnya, dirampasnya kembali. Dan bukan hanya dirampas kembali, tetapi nyawa dari orang yang menyembah dia pun akan diambil, dihabisi. Oleh sebab itu mari kita belajar tentang iblis. Pembunuh manusia. Iblis itu pembunuh manusia. Yohanes 10 ayat 10. Yesus menggambarkan dirinya dengan sang pencuri. Bicara tentang iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3M. Kerjaan si pencuri, si iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan.
Jangan pernah sekali-kali bergaul dan kompromi dengan iblis. Jikalau Anda hari ini, saat ini, bergaul dengan iblis, dengan perdukunan, santet, dan lain sebagainya, cepat bertobat. Karena Tuhan mau saudara bertobat. Kalau saudara bertobat, saudara akan diampuni Tuhan. Kalau Tuhan yang mengampuni sekali, untuk selama-lamanya Dia mau memulihkan hidup saudara, keluarga saudara. Ingat baik-baik. Pencuri si iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya kelimpahan itu kita bisa berkata cukup. Hari ini, di tengah-tengah pandemi, kita berpikir pandemi itu menyengsarakan, membuat kita melarat, membuat kita ini tidak berdaya. Tetapi kita ubah pola pikir pandemi menjadi akademi. Berarti, akademi corona membuat kita punya kesempatan makin dekat dengan Tuhan, makin cinta dengan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, melihat pintu-pintu peluang dari Tuhan, pintu-pintu kesempatan dari Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan situasi dan kondisi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan selalu baik, dalam segala keadaan Tuhan selalu baik. Sekalipun saudara-saudaramu, sekalipun keluargamu, ada yang meninggal karena COVID-19, tetapi saya percaya, saya berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang bersedih hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terjadi dalam hidup saudara atau keluargamu. Kekasih Tuhan, Tuhan datang supaya kita punya hidup. Hidup di sini adalah hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak mati, tapi dia beroleh kehidupan. Artinya beroleh kehidupan kekal, jaminan hidup bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau kita mempunyai hidup dalam berkelimpahan. Segala kelimpahan, segala kebaikan Tuhan. Orang serakah tidak pernah bisa berkata cukup. Tetapi orang yang bisa bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Apa saja yang ada di hadapannya, apa saja yang ada di tangannya, dia bisa bersyukur dan bersuka cita senantiasa. Orang kaya itu adalah orang yang bisa bersyukur. Orang kaya itu adalah orang yang bisa bersuka cita dengan apa yang ada pada dirinya. Mari kita tidak iri dengan kehidupan orang lain. Mari kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi mulai kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Saya selalu berkata setiap hari, God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan itu baik di dalam segala waktu. Dan di dalam segala waktu Tuhan itu baik. Saudara, kita perhatikan. Iblis itu adalah pembunuh. Tetapi iblis juga adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44, saya ulangi lagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ingin mencuri, ingin membunuh, ingin membinasakan. Saudara, pengikut Kristus bisa mengalah. Pengikut Kristus tidak serakah. Pengikut Kristus berpikir dulu sebelum bertindak. Dia menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena dia mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Ia adalah pembunuh manusia. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Inilah sang pembunuh, yaitu iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata,
Ia berkata dusta. Kata-katanya selalu dusta. Tidak ada kebenaran. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dan oleh sebab itu ia disebut pendusta dan bapa segala dusta. Ikut Yesus memperoleh hidup. Jaminan kehidupan kekal di dalam kelimpahan. Ingat, kelimpahan tidak selalu berwujud materi. Kelimpahan syukur, kelimpahan sukacita. Maka materi itu akan berdatangan sendiri kalau kita sudah bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang yang ingin cepat kaya biasanya cari iblis. Biasanya cari-cari pesugihan. Cari-cari dukun, cari santet dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Tidak ada jalan instan untuk sukses. Kalau Anda ingin sukses, siaplah diproses. Sebab proses kehidupan akan berlangsung seumur hidup. Hanya orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, dia yang akan bertahan sampai akhir. Apa dusta iblis? Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Mari kita bahas dari Kejadian 3. Saya akan bacakan beberapa ayat dari Kejadian 3. Dimulai dari ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat yang pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Mulai bayangkan ular ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular ini adalah simbol gambaran dari iblis di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tentulah Allah berfirman, ini iblis yang ngomong. Ular yang ngomong. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kira-kira apakah Tuhan berfirman seperti itu? Ternyata tidak. Si perempuan ini tahu kalau Tuhan tidak bicara seperti itu. Lalu dia menjawab. Ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Koma. Kalau iblis berkata nggak boleh dimakan, kalau si perempuan ini berkata boleh dimakan. Koma. Ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, maka nanti kamu akan mati. Dikatakan di sini, nanti kamu mati. Perempuan ini bersama suaminya, si perempuan ini Hawa dan suaminya Adam, akhirnya memang mati. Karena Tuhan menciptakan mereka sebenarnya untuk hidup kekal. Nah, apa ayat-ayat selanjutnya? Kita lihat, kita baca bersama. Ayat 4, ayat 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dijawab lagi sama si iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ingat, iblis itu jagonya putar balikan firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya, sebelum perempuan itu makan, tahu ini enggak? Enggak. Baru setelah ngobrol dengan si iblis dalam wujud ular, kalau wujudnya iblis, tentu saja si perempuan ini enggak mau
ngobrol dengan iblis. Tapi ular ini yang dibilang binatang paling cerdik, bilang, kamu tidak akan mati. Waktu kamu makan, matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Wih, warnanya bagus, indah. Dan sedap kelihatannya. Karena buah ini beda dengan yang lain-lain. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Halo? Kita semua kan suka mencari tahu kehidupannya orang lain. Mobilnya apa? Sekolah di mana? Kerjaannya apa? Kalau orang itu kaya, kok bisa kaya? Kadang-kadang sampai kita ini bisa cerita. Kan kita lagi merayakan kemenangan Grecia Poli dan pasangannya. Juara badminton Olimpiade, non-unggulan. Mulai cari tahu, betul enggak? Cari tahu mereka dulu dari mana, keluarganya seperti apa, sudah menikah atau belum, lalu kenapa kok bisa naik karirnya, lalu mulai cerewet lagi. Wih, enak ya jadi juara ya, bonusnya banyak. Dapat ini, dapat itu dari banyak orang. Nah, manusia itu pengen tahu kehidupannya orang lain. Ayat 6 saya lanjutkan. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kenapa sih? Kok ular itu ngobrolnya sama si perempuan? Bukan ngobrol sama si suami. Mungkin saja karena di dalam percakapan ini tidak dijelaskan. Tapi yang pasti, suaminya ada dekat dengan si perempuan. Artinya, si suami ini tahu apa yang dibicarakan oleh si ular. Dan pria ini, si laki-laki ini, si suami ini mendengar, dia menyimak, tapi harusnya yang dia memutuskan, dia melempar tanggung jawab kepada si perempuan. Biar yang perempuan yang jawab, karena dia sendiri juga sebetulnya tertarik. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Itulah sebabnya kita hari ini pakai pakaian. Jadi kalau ada orang yang suka telanjang, kemudian jalan ke sana kemari, jangan-jangan orang tersebut adalah orang dari zaman Adam dan Hawa yang kesasar di zaman sekarang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tahu ada sesuatu yang harus ditutupi. Kita lihat ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya mau tanya, berarti Tuhan Allah itu setiap hari bergaul dengan manusia dan istrinya, betul? Dan kali ini ketika mereka melakukan dosa, Tuhan Allah tetap mau bersekutu dengan manusia dan istrinya. Tetapi manusia dan istrinya ini, yaitu Adam dan Hawa,
merasa berdosa, merasa bersalah, lalu bersembunyi. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tapi ingin berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Saya mau kasih tahu saudara, jika kita hidup benar, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tidak ada takut. Tidak ada takut. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan di dalam kita. Saudara, mereka takut karena mereka melakukan dosa. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Menutupi diri dan menutup-nutupi diri. Bersembunyi, lari dari kenyataan. Dan ayat 11 sampai 13 kita perhatikan. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Tuhan tidak marah. Oleh sebab itu kalau saudara melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, cepat bertobat. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka mau saudara berbuat jahat, dosa, pelanggaran terus-menerus. Karena Tuhan itu mengampuni. Maha pengampun, Dia baik, Dia setia. Ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Di mana posisi manusia itu? Di sampingnya perempuan. Karena manusia itu tidak berani jawab pertanyaan dari ular. Dia lempar tanggung jawab kepada si perempuan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Kekasih Tuhan, dari kisah Adam dan Hawa serta iblis yang berposisi sebagai ular pada waktu itu. Dan ada Tuhan Allah. Kita tahu manusia jatuh dalam dosa karena dia melihat sesuatu, tertarik, terpikat, lalu melengket, tergoda. Jadi manusia tidak jatuh dalam dosa begitu saja, tetapi karena tergoda. Dan iblis memang menggodai kita. Kapanpun dia akan berusaha untuk menggoda kita, menjatuhkan kita. Dan ini yang harus kita lakukan, waspadai tipuan iblis. Bacalah firman Tuhan dengan detil dan teliti. Ayo, supaya tidak ditipu oleh iblis, kita baca firman dengan detil dan teliti. Baca firman Tuhan secara menyeluruh. Jangan sebagian, jangan sepotong-potong. Ambil satu ayat, tapi baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Baca satu perikop, kalau perlu satu pasal. Dan usahakan rutin baca firman Tuhan setiap hari. Kemudian, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan setelah membaca firman Tuhan. Saya mau dorong kekasih Tuhan, baca firman Tuhan sangat penting. Itu sangat penting, modal kehidupan yang sangat penting.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan terang buat jalanku. Ayo, kita ini baca firman Tuhan, jangan buru-buru. Jangan juga buru-buru menyimpulkan. Karena ada langkah berikutnya. Belajar mulai bandingkan firman Tuhan yang kita baca dengan bahasa asli atau terjemahan lain. Supaya kita nggak salah menafsirkan. Tanya hamba Tuhan, tanya orang lain. Tetapi jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Jangan pula menghakimi pengertian dan pemahaman orang lain tentang firman Tuhan. Setiap orang itu punya pengertian masing-masing. Bahkan pemahaman satu dengan yang lain tentang firman Tuhan pun gak sama. Itulah sebabnya di dunia ini ada berbagai macam denominasi gereja. Itu bukan mengkotak-kotakan gereja ini, gereja itu. Semua bersaudara. Kita punya Yesus yang sama. Oleh sebab itu, jangan bilang kamu dari sana, kamu dari sini. Yang paling benar saya. Enggak. Yang paling benar firman Tuhan. Kita ikut firman Tuhan. Nah, ini yang paling esensi dalam hidup kita sehari-hari. Minta dan andalkan hikmat Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Kalau saudara nggak minta dan andalkan hikmat Tuhan, maka saudara akan mengambil ayat firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan saudara bisa menghakimi orang lain dengan firman Tuhan yang saudara baca. Pastikan kita belajar waspada dengan tipuan iblis. Maukah saudara waspada dengan tipuan iblis? Maukah saudara sadar bahwa iblis itu bukan maha tahu, tetapi banyak tahu. Karena dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Kita ini loh baru puluhan tahun. Andalkan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan selalu. Tetap diberkati dan tetap sehat. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar kami butuh firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, manis, dan indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Biarlah lewat proses kehidupan kami dibentuk menjadi dewasa. Sehingga sukses bukan menjadi tujuan hidup kami, tetapi sukses adalah bonus dari kehidupan kami. Kami mau mengejar Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus, amin. Bersama
Dalam kekasih Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mereka diberkati umur panjang, kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan segala yang terbaik dari Tuhan dicurahkan buat mereka. Kami turut bersuka cita karena mereka diberkati Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, baik yang isoman maupun yang ada di rumah sakit. Kami minta ya Tuhan kesembuhan, mujizat, pemulihan bagi yang sedang mengalami sakit COVID-19. Maupun yang hari-hari ini sedang mengalami sakit-sakit yang lain. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan kami minta mujizat-Mu, hikmat-Mu, solusi dari-Mu bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah. Bagi anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan masalah kehidupan, masalah penghidupan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, dan solusi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang bekerja mengumpulkan berkat setiap hari. Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami semua menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya. Tapi datanglah berkat Tuhan buat kehidupan kami semuanya. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan berkat-Mu, turunkan pemulihan dari-Mu, turunkan mujizat-Mu, turunkan kesembuhan buat negeri Indonesia. Kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh. Hikmat-Mu buat Presiden kami Jokowi bersama para stafnya. Juga para aparat militer dan TNI dan Polri semuanya menjaga keamanan ketertiban negeri Indonesia bersama para malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di luar negeri. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan, dan mereka juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menabur, buat pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan online yang ada di Rok Jajak, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah melindungi mereka. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan ya Tuhan segala berkat-Mu yang terbaik, yang istimewa, yang luar biasa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.